Kita mulai dulu dari siklus hidup sistem. Siklus hidup sistem adalah penerapan pendekatan sistem untuk pengembangan sistem atau subsistem informasi berbasis komputer. Di sini sering juga disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach bagi pengembangan dan juga penggunaan sistem. Tahapan siklus hidup sistem ada 4 tahapan pertama, yaitu perencanaan, analisis, rancangan, dan juga penerapan. Tahapan ini secara bersama-sama dinamakan sebagai sebuah siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle (SDLC). Tahap kelima adalah tahap penggunaannya saja, yang berlangsung sampai sudah waktunya untuk merancang sistem itu kembali. Proses merancang kembali akan mengakibatkan siklus itu akan diulangi kembali, sehingga SDLC akan kembali lagi. Di sini siklus hidup sistem akan selalu berputar hingga pembuatan sistem berikutnya. Ada beberapa hal yang terkait dengan pengolahan siklus hidup sistem tersebut. Yang pertama, saat sistem memiliki nilai strategis atau mempengaruhi seluruh organisasi, direktur utama ataupun eksekutif mungkin membutuhkan untuk mengawasi proyek pengembangannya. Kemudian, ketika lingkup sistem menyempit dan fokusnya lebih operasional, kepemimpinan akan dipegang oleh eksekutif tingkat yang lebih rendah, seperti wakil direktur, direktur bagian, atau juga adalah CEO. Kemudian, komite yang memberikan petunjuk, pengarahan, dan juga pengendalian yang berkesinambungan akan disebut sebagai komite pengarah. Komite pengarah adalah yang mengarahkan penggunaan sumber daya komputer perusahaan yang dinamakan dengan komite pengarah SIM. Dapat kita lihat pengolahannya ada di dalam bagian di sini, di mana di tahapan tertinggi itu adalah sebuah eksekutif yang langsung kepada komite pengarah SIM tersebut, di mana komite pengarah SIM akan membagi menjadi beberapa bagian di bawahnya. Tahapan awal daripada siklus hidup sistem, yaitu tahapan perencanaan. Fungsi daripada tahapan perencanaan adalah yang pertama, menentukan lingkup dari proyek yang akan dikerjakan dalam sistem tersebut. Yang kedua, mengenali berbagai area pemasaran yang potensial. Ini menjadi penting karena ini menjadi dasar solusi yang akan diselesaikan pada sebuah sistem nantinya. Kemudian yang ketiga, mengatur urutan tugas. Kemudian yang keempat, memberikan dasar untuk pengendaliannya bagaimana. Ada beberapa langkah di dalam tahap perencanaan. Yang pertama, itu adalah menyadari masalah atau mengidentifikasi masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah menjadi lebih detail. Yang ketiga, menentukan tujuan daripada sistem tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi kendala-kendala sistem yang mungkin akan terjadi. Yang kelima, membuat studi kelayakan. Yang keenam, mempersiapkan usulan penelitian sistem yang akan dikerjakan. Yang ketujuh, menyetujui ataupun menolak penelitian proyek dari sistem tersebut. Kemudian yang kedelapan, menetapkan mekanisme pengendalian. Kemudian setelah dari tahap perencanaan, akan lanjut kepada tahap berikutnya, yaitu tahapan analisis. Di sini yang pertama adalah mengumumkan penelitian sistem tersebut. Yang kedua, membentuk dan mengorganisasikan tim proyek yang akan mengerjakan sistem tersebut. Yang ketiga, mendefinisikan kebutuhan informasi yang dibutuhkan pada sistem tersebut. Yang keempat, mengidentifikasi kriteria kinerja sistem. Yang kelima, menyiapkan usulan rancangan. Yang keenam, sama seperti sebelumnya, menyetujui ataupun menolak rancangan proyek tersebut. Tahapan selanjutnya adalah tahapan rancangan. Yang pertama adalah menyiapkan rancangan sistem yang terperinci sampai kepada tahapan yang lebih detail. Kedua, mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi dari sistem tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi daripada sistem. Yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik bagi sistem tersebut. Yang kelima, menyiapkan usulan penerapan.
Yang keenam, menyetujui ataupun menolak penerapan sistem tersebut. Kemudian ke tahapan selanjutnya yang keempat, tahapan penerapan. Yang pertama adalah merencanakan penerapan. Yang kedua, mengumumkan penerapan tersebut. Yang ketiga, mendapatkan sumber daya perangkat keras. Yang keempat, mendapatkan sumber daya perangkat lunak. Kemudian yang kelima, menyiapkan database ataupun basis data. Yang keenam, menyiapkan fasilitas secara fisik. Yang ketujuh, melakukan pendidikan untuk peserta dan juga pemakai. Yang kedelapan, menyiapkan usulan cut-over. Yang kesembilan, menyetujui ataupun menolak masuk ke dalam sistem baru. Yang 10 adalah implementasi ke dalam sistem baru ataupun masuk kepada sistem yang baru. Tahapan terakhir ketika setelah selesai adalah tahapan penggunaan. Di sini kita dapat lihat adalah yang pertama, penggunaan sistem tersebut. Yang kedua, audit sistem tersebut bagaimana, apakah sudah sesuai dengan tujuan daripada sistem tersebut. Yang ketiga adalah pemeliharaan atau memelihara sistem yang sudah digunakan. Pemeliharaan sistem dilaksanakan untuk berbagai alasan. Yang pertama, memperbaiki kesalahan. Yang kedua, menjaga kemuktahiran sistem ataupun update sistem. Yang ketiga, meningkatkan sistem. Yang keempat, menyiapkan usulan rekayasa ulang. Yang kelima, menyetujui ataupun menolak rekayasa ulang sistem.